Hai 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 friend, bertemu lagi dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pesawat sederhana. Dalam pesawat sederhana kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda bergandar atau roda berporos. Kita mulai dari pengertian pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berusaha menggunakan suatu alat untuk memudahkan melakukan kerja atau usaha. Manusia sering menggunakan roda untuk memindahkan suatu benda. Pengungkit digunakan untuk mengangkat suatu benda, dan katrol digunakan untuk menimba air dari dalam sumur. Alat-alat tersebut dinamakan pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas. Alat ini terbuat dari batang. Ujung batang yang satu dikenakan pada benda dan ujung lainnya sebagai tempat pegangan. Di dekat ujung pengungkit yang dekat beban diberi tumpuan. Pada tuas atau pengungkit berlaku aturan sebagai berikut. Beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa atau WLB sama dengan FLK. Perbandingan antara beban W dengan kuasa F disebut keuntungan mekanis M. Nilai W per F pada tuas ternyata sama dengan nilai LK per LB. Oleh karena itu, keuntungan mekanis tuas juga dapat dihitung dengan rumus M sama dengan LK per LB. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja tuas, misalnya tang, gunting, catut, pembuka tutup botol, pemotong plat logam, penjepit roti, piset. Tuas hanya mempermudah usaha, tetapi tidak mempengaruhi usaha yang dilakukan berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Jenis yang selanjutnya adalah katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana. Katrol digunakan untuk mempermudah dalam mengangkat beban. Berdasarkan prinsip kerjanya, ada dua jenis katrol, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap dapat dianggap sebagai tuas yang mempunyai lengan beban dan lengan kuasa sama panjang. Pada katrol tetap tidak ada keuntungan mekanis, hanya ada keuntungan arah gaya saja, yang dituliskan M sama dengan W per F sama dengan 1. Untuk yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol bergerak mempunyai prinsip kerja yang sama dengan tuas yang mempunyai titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali dianggap tetap. Ujung tali yang lain ditarik ke atas dengan gaya F. Benda yang akan diangkat digantung pada poros katrol. Besarannya dituliskan sebagai berikut. M sama dengan berat beban per kuasa sama dengan W per F sama dengan W per 0,5 W sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2. Yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan barang dari lantai ke truk, misalnya peti. Rumus yang berlaku jika bidang miring itu licin sekali atau gaya gesekan antara peti dan bidang miring diabaikan. Keuntungan mekanis M pada bidang miring M sama dengan S per H. Dan jenis yang selanjutnya adalah roda bergandar atau roda berporos. Roda bergandar terdiri atas sebuah roda atau alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah gandar yang dapat berputar bersama-sama. Oleh karena keliling roda lebih besar daripada keliling gandar, diperoleh keuntungan mekanik berwujud gaya. Keuntungan mekanik roda bergandar adalah M sama dengan jari-jari roda per jari-jari gandar. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin materinya sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di komentar ya. Jangan bosan-bosan dengan fisika. Fisika itu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.